Ya. Dan tiba-tiba si Minayang sok mau jadi malaikat malaikat tak bersayap di tengah-tengah konflik ya. Minayang, kamu itu sok jadi malaikat. Kenapa? Karena kamu bukan pilihan RK. Kenapa kamu bukan pilihan RK? Karena screensavermu aja begini gini loh tampilannya loh. Ya kan? RK itu juga milih-milih pasti. Jadi jangan kesakit hatianmu sama si RK itu. Sok-sok kamu membela Rossi, ya. Jangan jangan sok-sok mau mau jadi pahlawan kesiangan ya, gitu. Cuma kalau untuk Rossi, saya juga jadi kurang respect nih ngelihat ceritanya. Ternyata Ya. RK udah punya istri pertama ditinggalkan dalam kondisi hamil. Menurut ceritanya gitu ya. Iya, betul Ini aku betul. baru bener-bener dengar tadi. Namanya siapa? Desi Gultom. Ya, Gultom, baru Gultom juga. Wah, gila. Korbannya Korea, bro. cewek-cewek Batak ya. Iya. Ya, jadi Ah, ya kulihat sih Rossi juga salah ya. Udah tahu kalau lu tahu RK Kristen dari awal ya kenapa lu mau menjadi wanita kedua? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Semakin seru perseteruan antar Polikardus teman-teman. Bagaimana bahagianya kubu herder melihat penderitaan yang sedang dialami oleh RK. Bagaimana masalah rumah tangga RK menjadi konsumsi dari publik sekaligus digunakan untuk mempermalukan orang-orang yang berani melawan Edis, teman-teman. Jadi sering ya header-header mengatakan satu persatu musuh Edis terbongkar aibnya. Ya, jadi musuh Edis kena tulahnya, kena azab kalau mereka bilang. Jadi mereka sekarang menyamakan Edis dengan Tuhannya. Menyinggung Edis, menyerang Edis sama saja menyerang Tuhan. Maka bersiaplah atas balasan yang akan menimpa orang-orang yang berani melawan Edis. Apa yang sedang dialami RK dianggap sebagai azab kepada RK yang sudah berani menyingkirkan orang-orang Katolik untuk mendukung Edis. Jadi kita tahu Edis sekarang benci sekali, marah sekali dengan orang Katolik setelah orang Katolik menarik dukungannya. Dan ini semua disebabkan oleh RK yang meminta orang Katolik jangan lagi mendukung Edis. Padahal menurut Edwin Metatron alias Botak Biadab, RK sendiri ini bukanlah seorang Katolik yang benar. RK sendiri dicurigai tidak bergereja di gereja Katolik. Dia hanya menumpang nama Katolik untuk popularitas, untuk dukungan dalam dunia debat. Orang-orang ini dianggap sebagai penyusup di dalam Katolik yang merusak Katolik dari dalam serta mengadu domba Katolik dan Protestan. Kita tahu teman-teman bahwa sekarang ya, selain ada kubu herder dan anti-herder, ada kubu
Katolik dan juga ada kubu Protestan. Kita tahu perdebatan antara Edis melawan Romo Cafe itu memperuncing perseteruan antar Katolik dan Protestan. Dan kalian harus tahu juga teman-teman ya, menurut kubu Herder, orang-orang yang mengaku sebagai apologet Katolik ini perlu dicurigai. Karena menurut Herder, Katolik ini tidak seperti itu. Nggak mungkin ajaran Katolik itu suka memecah belah, suka menghina, suka menghujat sesama umat Kristen. Tidak mungkin Katolik barbar dan brutal seperti ini. Sehingga ada kecurigaan bahwa orang-orang yang mengaku apologet Kristen Katolik seperti Minayong, RK, dan Joseph Cecep dicurigai sebagai penyusup yang memang ingin merusak Katolik dari dalam serta mengadu domba Katolik dan Protestan. Ini menarik teman-teman ya. Jadi tuduhan bahwa Katolik dimanfaatkan dan sedang ada penyusup, ini satu statement yang perlu diuji ya, perlu diuji. Menurut Edwin Metatron, kelompok Herder ya, jadi kelompok pendukung Edis menamakan diri mereka sebagai Herder yang diketuai oleh Reda Marbun atau yang lebih dikenal dengan Reda Bemo ya. Jadi dikatakan bahwa kelompok Herder sendiri adalah kelompok multi denom. Di sini ada Katolik, ada Ortodoks, ada Protestan, ada Lutheran, ada apapun lah denominasi yang ada di kekristenan. Reda Marbun sendiri dikatakan sebagai seorang Katolik karena suaminya adalah salah satu pejabat di pemerintahan Jerman yang fokusnya atau mengurusi denominasi Katolik. Jadi dikatakan Reda Marbun sendiri adalah umat Katolik. Jadi bagaimana mungkin Katolik bisa ribut dengan Edis ya, sementara Reda Marbun sebagai pendukung utama Edis saja adalah seorang Katolik. Nah ini dikatakan bahwa Minayong itu berasal dari HKBP dan baru berubah jadi Katolik beberapa tahun ini. Begitu juga dengan Joseph si Cecep yang sekarang sedang diterpa isu atau berita bahwa dia adalah LGBT. Dan juga RK sendiri itu juga baru pindah beberapa tahun terakhir. Sebelumnya dia itu Protestan dan dia pindah Katolik hanya supaya bisa menikah dengan yang namanya Rosi Raja Gugu. Karena kalau dia nikah Protestan nggak bisa, sudah tercatat, sudah ada data dia. Jadi mau nggak mau dia harus menikah secara Katolik, pindahlah dia ke gereja Katolik untuk menipu Katolik. Edwin sendiri tidak simpati dengan apa yang menimpa Rosi Raja Gugu ya. Jadi kubu Herder teman-teman yang kemarin sempat digosipkan membayar Rosi Raja Gugu untuk membongkar ya, untuk membongkar yang namanya si siapa? RK ini ya. Di sini malah menyerang Rosi. Nah, ini menarik ya. Jadi kubu Herder sendiri menyerang Rosi sedemikian rupa, ngata-ngatain Rosi. Bagaimana mereka ngata-ngatain? Nah, ini yang kita perlu simak. Dan sebelum kalian menonton, jangan lupa teman-teman kita sambil jualan madu, jualan kopi juga di sini ya. Jadi kita jualan madu, jualan kopi, dan jualan gula aren cair ya. Madu kita ada beberapa jenis. Silakan cek link pembelian yang ada di deskripsi video. Ya, kita jual beberapa tipe teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Nah, tapi ya yang perlu kita tahu, grup Herder ini kan semua denominasi ya, Ortodok ada, Protestan ada, Katolik ada, ketuanya sendiri pun Katolik. Jadi jangan dibawa-bawa ya, karena Katolik itu kalau kalian pergi ke pusatnya gereja Katolik di barat, di Roma ya, aku rasa mereka juga nggak mau ada orang-orang kayak si Minayang, kayak si RK ya, karena kekatolikan itu udah final, nggak perlu lagi diperdebatkan. Tapi orang-orang yang bikin rusuh ini anak-anak kemarin sore kayak Minayang ini kan, ini lahirnya kan HKBP nih Kak, baru pindah ke Katolik mungkin setahun belakangan kali, atau belum baptis setauku ya, belum baptis, belum krisma nih. Nama Ya baptisnya siapa? belum tentu ke gereja ini, bro.
Tapi kerjaannya nyerang-nyerang Protestan, nyerang-nyerang Ortodok, nyerang-nyerang yang di luarnya dia, nyerang Edis gitu kan. Si Joseph juga aku kira udah lama gitu. Ternyata baru 3 tahun waktu di rekamannya Edis TV itu. Si RK juga aku baru baru ngeh katanya baru pindah juga. Cuma masih bingung gitu, masih bingung bener nggak sih? Jadi jangan sampai orang-orang Katolik juga terprovokasi sama ini, Iya, betul. ini Betul. si karbitan-karbitan kemarin sore ini gitu loh. Nggak penting. Iya. Dan tiba-tiba si Minayang sok mau jadi malaikat tak bersayap di tengah-tengah konflik ya. Minayang, kamu itu sok jadi malaikat. Kenapa? Karena kamu bukan pilihan RK. Kenapa kamu bukan pilihan RK? Karena screensavermu aja begini gini loh tampilannya loh. Ya kan? RK itu juga milih-milih pasti. Jadi jangan kesakit hatianmu sama si RK itu. Sok-sok kamu membela Rossi. Ya. Jangan sok-sok mau jadi pahlawan kesiangan ya. Gitu. Cuma kalau untuk Rossi saya juga jadi kurang respect nih ngeliat ceritanya. Ternyata Ya. RK udah punya istri pertama ditinggalkan dalam kondisi hamil. Menurut ceritanya gitu ya. Iya, betul, Aku betul. baru bener-bener dengar tadi. Namanya siapa? Desi Gultom. Ya, Gultom, baru Gultom juga. Wah, gila. Korea, Korbannya bro. cewek-cewek Batak ya. Iya. Jadi Ah, ya aku lihat sih Rossi juga salah ya. Udah tahu kalau lu tahu RK Kristen dari awal ya kenapa lu mau menjadi wanita kedua? Iya nggak? harusnya mundur ya, bro. Iya, jangan sok-sok. Aku nggak tahu kamu udah cerai atau enggak ya. Itu nggak bisa jadi alasan ya. Mesti cek juga dong. Cek juga dong asal usulnya gitu. Jangan main asal kawin lah langsung pemberkatan atau apa sakramen, nggak bisa begitu guys. Pernikahan Kristen itu pernikahan sungguh-sungguh. Iya. Justru kalau kamu nggak sungguh-sungguh seperti itu, saya curiga juga. Jangan-jangan masa lalumu juga lebih kelam dari RK. Jangan-jangan ya. Atau lebih kelam lagi dari Mbak Agatha atau Grateful gitu. Iya. Iya kan? Ini kan sebenarnya mirip aja kasusnya kayak si Betul, betul. Grateful. Benar-benar. Grateful yang udah punya suami selingkuh dengan Mozart yang ternyata masih punya istri gitu. Nanti udah ketahuan baru tiba-tiba alasan aku nggak tahu, kamu nggak cerita dari awal, begini-begini. Nah, akhirnya apa? Konflik itu dipendam bertahun-tahun dan meledaklah ini baru tahun ke-10. Tahun ke-10 meledak, Betul. ya. Jadi sekali lagi jangan dibawa masalah gereja buat permasalahan selangkangan kalian. Nih, kalian juga memang orang-orang bermasalah kok. Ya nggak? Kalau nggak selangkangan duit. Gitu-gitu doang. Malu-maluin. Cuma untungnya Mama Sanggul langsung merekam ya. Thank you Mama Sanggul, ini jadi langsung ya dari lapangan kayaknya Mama Sanggul ya, reporter berita1.com. Jadi kita semua bisa tahu, bisa belajar dan ini masuk YouTube nggak Kak? Masuk. Masuk YouTube ya. Jadi Masuk YouTube, masuk. Ya. ya semoga nanti anak cucunya RK dan Rossi masih bisa nonton kelakuan opung-opungnya begini ternyata ya. Iya. Terima kasih, lanjut. Iya. Ini RK dapat wahyu dari malaikat Mina untuk mencekik Rossi ganti gaya jam 1 subuh. Bisa juga. Ya, silakan teman-teman yang lain. Kita tinggal duduk tenang mendengarkan mereka dan kita lihat sekarang nonton TV nih Herder, nonton TV, nonton hiburan kita. Ya betul. Serius. Kak Reda dulu, waduh, emosi banget tuh kan. Kak Reda kan, gile, gitu kan, jagung, gitu kan. Sampai semua info yang kita dapatkan, ya kita buka, kita bongkar bangkir, ya kan. Tapi ternyata info yang paling mengejutkan, yaitu info dari Tuhan sendiri, ya kan. Dibongkar sendiri mereka. Kan begitu ya. Jadi ini penting ini Kak Sema untuk kita blow up terus supaya apa? Supaya jadi pembelajaran. Karena si RK udah bilang, I will epic comeback.
I will come epic comeback. Apa kau? Kau selesaikan dulu masalah kau, bajingan. Ya. Dan kita lihat sekarang ini udah jadi ini dia, udah jadi kan? Udah jadi dan tak berguna lagi dia. Jadi Bom juga sama si Paul Jam udah gak berguna lagi dia. Jadi tinggal sekarang kita mengatur aja Kak, mengatur ritme kita bagaimana. Kan untuk kita jadikan konten doxing di sini banyak lah ya. Iya. Iya betul. Ya karena memang kalian Ya, pantas doxing, kalian pantas di doxing. Yes. Iya. Itu kalian herder nih coba-coba jadi hakim, kami pantas jadi hakim. Yes. Karena apa? Siapa lagi yang menghakimi kalian di TikTok ini kalau bukan kami para herder ini? Kalau kalian dari gereja, kalian salah, ada gereja yang menghakimi kalian. Tapi karena kalian bukan dari gereja, siapa? Si RK dari Katolik? Enggak. Siapa? Si Cecep dari Katolik? Enggak. Itu kalau si Cecep kita bongkar kasus hombreng-hombrengnya itu, emang Katolik mau klaim mereka sebagai ini? Enggak. Makanya di sini kita sudah cukup waras ya untuk memisahkan kejahatan mereka gitu. Iya, jadi Dan jangan lupa itu, Bintang. Om Burhan Ya, jangan ya, Kak. lupa itu. Itu bukti tembak menembak itu, Om. iya 86, gitu. Kak. Lanjut Kak. Sudah disiapkan. Tinggal ditekan tombol merahnya. Dia pengurus di situ, di gerejanya. Terus dia juga pendeta muda. Dia mengakui, dia mengklaim dirinya sendiri. Jadi bukannya aku bohong, ngapain aku bohong, apa urusanku? Dia mengakui, dia mengklaim dirinya sendiri. Jadi bukannya aku bohong, ngapain aku bohong, apa urusanku? Siapa? Apa sih? Siapa itu? Itu PGA. Ini tidak nyambung. Si Pine. Si Pine lagi ngomongin, Iya. Fokus dulu lagi lah. ngomongin Bang Bintang. Oh, mereka lagi panas soalnya. Iya, Lanjut. si Lia Kristen ngomong gini, kasih datanya. Terus si Bom minta kan sama Pine, tapi Pine bilang gini, enggak, aku nggak bisa. Terus turun kan, naik lagi. Ya, ini lady herder nih hati-hati juga loh Kak Novita, Kak Sema. Ini kalian nanti di DM loh. Tiba-tiba udah Tuh, Om di DM sama Burhan. cowok-cowok. Saya nggak mau loh Om nanti Burhan. kejadian grateful kedua kalinya ini. Udah ada, nggak bisa lagi. Novita Om tugas Burhan. bensin. Jangan banyak Bensin. Tadi kau bensin. Lagi kerja. Aman itu bensin, Pak. Ini Kak Novita, aku sama Kak Grateful itu sering buka komal, aku sering masuk ke room dia, bikin room pengajaran. Yang aku tahu dia masih ada suaminya. Aku tidak tahu sama sekali bahwa dia pacaran sama Mozart. Nggak tahu. Sampai akhirnya waktu itu Kicoy itu nelpon aku sore-sore dan itulah yang buktinya yang dari herder itu yang kalian udah denger yang HP saya dihack sama Bang PG itu. Gini ya, kami di sini bukan menghakimi. Sekali lagi ya, kita di sini bukan menghakimi dan tidak ada Katolik yang terpisah dua. Emangnya siapa dia? Hah? Siapa dia? Paus. Jadi ada dua paus, begitu maksud kalian? Enggak lah, dia bukan siapa-siapa. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap berdiri. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap bisa diwartakan di seluruh dunia. Who is he? Siapa dia? Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, gereja Katolik akan terus berjalan tanpa dia. Begitu loh. Ini bukan soal menghakimi atau tidak. Ini soal bagaimana kalian tuh menegur. Kalian tuh jangan sok bilang jangan menghakimi, kalian saja tidak bisa menegur dia. Ketika kalian sudah tahu hal yang seperti ini, coba kalian datangin dia, tegur dia. Ya. Tegur dia.
Bro, berhentilah dulu live, bro. Selesaikan dulu masalahmu, bro. Pulang dulu ke Maumere, bro. Selesaikan masalahmu sama istrimu, bro. Di hadapan gereja dan Romo, bro. Begitu seharusnya. Seharusnya sikap kalian itu seperti itu ketika sudah dengar ini. Jangan curhat di bawah dengan mengatakan, ya jangan menghakimi. Loh, timbang kau cuma bilang jangan menghakimi, lebih baik kalian tegur dia, suruh dia jangan dulu live, selesaikan dulu masalahnya, itu lebih penting, gitu loh, itu lebih penting. Karena apa? Karena dengan cara ini dia itu selalu menjual kesedihan dia, menjual permasalahan hidupnya dengan orang-orang. Ini yang saya mau cut itu di situ. Kenapa? Karena dia sudah hubungin orang-orang dan bilang saya tidak punya duit, istri saya memangkas semua pendapatan saya. Asal kalian tahu dia masih bisa hahaha di belakang mengatakan saya itu sudah ada duit juga dari YouTube, dapat juga dari ini. Dan kalian dengan bangganya masih mendukung dia, gitu loh. Ini saya nggak bisa. Bukan soal ajarannya yang salah. Kita nggak ngomong ajaran. Siapa yang bilang ajaran dia salah? Kita ngomong dia secara pribadi apa? Selesaikan masalah. Berkali-kali nggak selesaikan masalah. Sampai bilang kami apa? Bilang kami pengkhianat, penjilat, terus apa lagi tuh? Iblis loh. Udah dibilang berkali-kali di belakang, selesaikan masalahmu, bro. Jangan Iblis, dulu. setan. Iya. Iblis, setan. Itu Menusuk yang dari dibilang. belakang. Kalian yang nggak tahu apa-apa, yang kami itu selalu ditelepon, diteror setiap hari. Dia nelponin saya setiap hari. Untuk apa coba? Begitu loh. Gak usah suruh-suruh saya untuk liatin foto Bunda Maria ini. Bunda Maria pun juga kalau mau gampar dia mungkin pasti akan digampar itu. Anak kurang ajar kok. Begitu loh. Nah, satu lagi gini Mina, aku mau lurusin kan. RK kan barusan kan aku dengar katanya kan, aku juga pengen punya keturunan, kata dia gitu. Dia bilang kan tadi, oh mereka sudah masuk jebakan saya. Dia bilang gitu kan barusan kan. Jadi RK ini kan ngeributin keturunan dari aku ya. Nah, saya sudah berupaya untuk hal ini ya, mempunyai keturunan, dan RK sendiri yang mengantar saya ke dokter kandungan bahwa saya dinyatakan saya tidak ada masalah. Ya, supaya ini pasti RK udah enlab dan pasti dia dengar. Karena barusan dia bilang saya juga pengen punya keturunan. Jadi tadi saya simak dengan kata Mami Tabita. Yang dia bilang apa tadi Mami itu? RK bilang mau punya keturunan dari saya. Saya dinyatakan baik-baik saja oleh dokter kandungan. Bahkan dokter kandungan sendiri yang meminta kepada RK supaya periksa juga. Tapi apa RK bilang? Saya baik-baik aja, subjektifnya dia. Kalau saya jelas, hasil saya keluar dari dokter kandungan berupa apa tuh kayak USG gitu, apa sih namanya? Mina kalau hasil apa tuh? USG ya? Kok USG? Ya hasil lab lah, hasil labnya keluar bahwa saya nyatakan baik-baik sama dokter kandungan, dan RK yang disuruh untuk periksa, tapi dia tidak mau. Ya, jadi kalau dia meributkan masalah keturunan dari saya, keturunan kamu aja, darah daging kamu aja kamu buang kok. Ya, istri kamu aja yang pertama lagi hamil kamu tinggalin kok. Banyak bicara kamu. Gak usah. Jadi ini kalau misalnya CRK sebentar mau bikin framingan lagi, data akuratnya dari saya semua. Gak usah. Saya udah terbukti kok, saya punya anak 3 kok. Udah guys, ini kalau udah mandi basah sekalian, ngapain? Emang kamu bawa anduk, Rosi? Basah sekalian. Bawa C. Jadi saya udah bilang, dia akan berbohong di atas kebohongan yang satu, di atas kebohongan yang satu. Kenapa saya bilang RK belum bercerai dari istri pertamanya? Karena saat itu si istrinya ini telepon mertua saya. Bahkan istrinya itu maki-maki saya. Katanya apa? Kamu hidup dengan suami saya. Loh, saya bilang bukannya udah cerai? Saya belum bercerai dengan RK.
Saya ditipu, ya. Jadi RK udah kamu stop, nggak usah berbusa di situ. Kamu mau bikin framingan apapun, saya nggak takut, ya. Karena saya berdiri di atas kejujuran. Apa yang saya omong ini jujur, ya. Kamu di keluarga kamu aja dibuang kok karena kelakuan kamu barbar, gak jelas. Orang tua kamu aja kamu lawan kok. Rosi, ceritakan itu dong. Orang tua kamu aja angkat tangan sama kamu, ya. Rosi, ceritakan yang itu dong. Ceritakan yang dia bilang sama kami itu bahwa cengkraman itu adalah karena kamu kesurupan. Nih ya guys, saya itu diseret-seret sama RK di halaman rumah tuh jam 1 malam. Ya, jam 1 malam diseret-seret karena malam itu saya habis dari rumahnya Priska. Bahwasannya dia selama ini masih berhubungan dengan Priska. Jadi saya bilang sama si RK, kenapa kamu tipu saya lagi? Kamu bilang udah putus, nyatanya kalian masih berhubungan. Ya udah, namanya orang udah kebongkar kebusukannya, mungkin panik ya. Dan saya sebagai seorang istri, jujur saya emosi. Saya maki dia, saya hina dia. Kamu bicara masalah agama di sosial media, tapi akhlak kamu juga nggak lebih bagus dari binatang. Saya punya peliharaan kucing di rumah saya. Kucing saya aja, saya kasih makan, dia masih tahu berterima kasih loh. Oke, kita nggak akan lama-lama teman-teman ya, karena memang belum fit 100%, jadi agak susah untuk ngomong terlalu lama. Yang pertama dikatakan kenapa Minayong sekarang berseberangan dengan kubu RK. Padahal sebelumnya Minayong ini adalah pendukung utama RK. Bahkan RK curhat ya, bahwa dia itu selama konflik yang sedang terjadi dengan istrinya, dia itu selalu cerita dengan Minayong. Dan Minayong ini menjadi penyebab dia tidak jadi bunuh diri. Ya, saya rasa nggak perlu saya putarkan, kalian masih ingat, masih jelas betul lah bagaimana dia bilang, saya ini hampir bunuh diri. Kalau bukan malam itu karena saya cerita sama Minayong gitu kan. Jadi Minayong ini sangat dekat dengan RK sampai menjadi teman curhat, teman berkeluh kesah. Sedekat itu teman-teman, bayangkan ya. Sedekat itu tiba-tiba kok jadi berseberangan. Tiba-tiba kok jadi musuh. Nah, ini menarik sekali. Jadi menurut Edwin Metatron, Minayong seperti itu karena Minayong berpikir bahwa dia akan menjadi pasangan dari RK juga. Kan begitu. Gini teman-teman, lawan jenis itu nggak boleh curhat. Sebenarnya lawan jenis itu nggak boleh curhat. Karena kalau udah curhat biasanya lengket. Apalagi yang dicurhatin adalah masalah keluarga. Kalau masalah pekerjaan ya mungkin masih 50-50 gitu kan. Tapi kalau udah masalah perasaan, hubungan pribadi gitu kan, ada kemungkinan ini akan lengket. Biasanya seperti itu. Jadi Minayong itu berharap setelah si RK ini curhat masalah istrinya, dan Minayong itu bisa menjadi si pendengar yang baik, bisa menjadi tempat kamu berkeluh kesah, maka Minayong itu akan menjadi tujuan kamu. Biasanya kalau laki-laki teman-teman sampai curhat masalah pribadi dengan seorang perempuan, artinya dia sangat nyaman dengan perempuan tersebut. Artinya dia berpikir bahwa perempuan tersebutlah yang akan menjadi pendampingnya, kan gitu. Ya. Laki itu kalau udah curhat sama perempuan, hati-hati nih perempuan. Dan saya rasa kalian sudah tahu lah ya, kalau ada cowok tiba-tiba curhat masalah pribadi, ya ini arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana? Dan ternyata Minayong ya itu tidak menjadi tujuan dari RK, tidak dijadikan target untuk berlabuh dari kapalnya RK ini. Dan inilah yang membuat Minayong sakit hati. Ya, dia pikir, aduh saya sudah temani kamu curhat, ya temani kamu sampai nggak tidur, dengerin cerita kamu setiap malam, ternyata kamu tidak memilih saya. Karena tidak memilih Minayong inilah yang membuat Minayong sakit hati. Minayong kesal, Minayong dendam, marah gitu kan. Karena ternyata cuma dijadikan teman curhat, bukan mau dijadikan teman hidup atau teman tidur. Ya, dan menurut Edwin ini semua ya nggak lepas daripada covernya. Cover itu artinya tampang ya, tampang luarnya. Waduh, ini ngina fisik pula ini ya. Jadi menurut Edwin karena tampangnya si Minayong ini membuat RK yang nggak tertarik. RK juga pilih-pilih perempuan. Dia juga pilih yang muda, cantik gitu kan, yang menarik lah tampilannya. Nah, ini membuat Minayong sakit hati. Ya, Minayong merasa bahwa dia di PHP terus, sehingga
dendamlah dia dan memilih bersekutu dengan kelompok-kelompok korban dari RK. Dan mereka sendiri sekarang sedang mencari Desi Gultom, teman-teman. Ya, kita dengar bagaimana kemarin dia cerita bahwa mereka juga sedang mencari yang namanya Desi Gultom ini. Yang jadi pertanyaan, apa tujuan mencari Desi Gultom? Apa tujuan dari kelompok Minayong dan Rosi Raja Gugu mencari mantan istri RK? Kan nggak mungkin mereka cari mantan istri RK yang pertama untuk berantem, untuk ribut lagi sama mereka gitu kan. Nggak masuk akal. Jadi besar kemungkinan untuk membentuk aliansi. Ya, jadi mereka membentuk aliansi korban-korban RK. Minayong, korban baperan. Rosi Raja Gugu, korban dinikahi dan di KDRT. Desi Gultom itu korban jadi istri pertama, ditinggalkan saat lagi hamil. Lagi hamil ditinggalkan. Jadi 3 perempuan ini berencana membentuk koalisi untuk menghancurkan yang namanya RK ini. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi akan ada koalisi untuk membenamkan dan menghancurkan RK agar RK ini benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Jadi pihak header sama sekali nggak bersimpati dengan Rosi karena dianggap Rosi ini juga nggak benar. Dan saya sudah sampaikan duluan ya, dari pertama sekali saya mereaksi video ini, saya mendapatkan kabar tentang kondisi ini, saya langsung ingatkan kalian ya. Kalian boleh cek video saya di awal-awal, saat pertama sekali kasus RK ini meledak. Saya bilang apa? Ya kalian jangan tertipu juga dengan Rosi. Apapun cerita Rosi ini nggak benar. Dari pertama saya sudah bilang Rosi ini nggak benar. Yang pertama, dia ikut menikmati uang donasi yang didapat RK dari menghina keyakinan Islam, keyakinan kita. Apapun cerita, Rosi mendukung suaminya untuk jadi polikardus. Betul tidak? Suaminya jadi polikardus atas restu dan izin dari Rosi Raja Gugu. Dan Rosi sendiri mendukung kegiatan tersebut. Artinya ini orang juga nggak benar. Ya, ini orang juga nggak benar. Kamu menikmati uang hasil hujatan, maka siap-siaplah. Siap-siaplah mendapat azab dari Allah. Dan terbukti kan? Mereka ini kan semua menikmati uang dari menghujat. Rosi juga menikmati, RK apalagi kan gitu. Ya udah, terimalah apa yang kamu tabur ini. Oke? Belum lagi kita dapat informasi, ternyata dia merebut RK. Dia menjadi pelakor. Menjadi pelakor dari hubungan RK dan Desi Gultom. Walaupun dia bilang, oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia ini suami orang. Ya, saya juga dilabrak, saya juga terkejut gitu. Oke, kamu terkejut. Kamu merasa tertipu. Kalau memang kamu merasa tertipu, kenapa kamu tetap bertahan dengan RK? Kenapa kamu tidak, ya sudah. Saya nggak mau lagi dengan pria ini karena pria ini menipu. Kenapa kamu nggak berpikir, orang yang bisa menipu seperti ini, ya, menipu istri pertamanya seperti ini, tidak menutup kemungkinan dia juga akan menipu kamu. Dia akan mengulangi apa yang dia buat. Yang namanya tabiat itu akan terus. Kenapa kamu nggak mikir seperti itu? Hah? Apa kamu sudah dibutakan oleh cinta? Dibutakan oleh omongan RK, rayuan RK, ataupun rekening RK, uang yang ditransfer oleh RK? Apa yang dibilang Edwin Botak Biadab ini ya benar teman-teman. Sekali lagi ya, saya selalu berkata iya di atas kebenaran. Apapun cerita, Rosi begitu tahu bahwa RK ini nggak benar, seharusnya kamu mundur. Itu udah paling benar, mundur. Oh tapi sudah terlanjur nikah, lah kan belum ada anak. Toh kamu juga adalah seorang janda. Ya, bukan meremehkan di sini teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya ya sudah, kamu putuskan hubungan dengan RK, suruh dia bereskan dulu dan lihat dia bertobat atau tidak. Bertobat nggak nih orang? Kalau dia nggak bertobat, nggak usah teruskan. Jadi mending kamu pending dulu, jaga jarak, ya. Sudahi dulu hubungan dengan RK, suruh RK bereskan dulu masa lalunya, baru nanti bertobat dan kembali ke kamu. Kalaupun dia nggak mau, ya sudah, relakan dia kembali ke istri pertamanya. Seharusnya yang dilakukan oleh Rosi, kalau dia adalah orang Kristen yang taat, kalau dia adalah pengikut
Yesus yang sesungguhnya, harusnya dia lakukan itu. Tetapi karena dia adalah pengikut si botak yang penuh dengan hawa nafsu ya. Jadi kan dia mengikuti si botak, teman-teman. Yang memang serakah, yang memang bisa berdusta dalam segala hal. Sehingga Rossi ya sudah digasnya terus si RK. Dia pikir dia akan bahagia dengan RK. Bagaimana mungkin kamu bahagia dari hasil seperti itu? Pikir saja baik-baik ya. Dan terbukti kan, jadinya dia penuh dengan penderitaan di KDRT. Bayangkan di KDRT diseret-seret seperti binatang. Aduh, kenapa masih mau? Menurut Edwin, bisa jadi masa lalu dari si Rossi ini juga nggak kalah kelam dari RK. Ya, bisa jadi kan, sama-sama punya masa lalu kelam, sudah capek dengan masa lalunya, sudah capek dengan penderitaan hidupnya, ya udahlah sama RK saja. Bisa jadi gitu kan. Dia punya masa lalu yang lebih kelam dari Agatha. Dari Grateful, waduh, kalau Grateful ini selingkuh coy, itu bukan masa lalu kelam lagi, itu masa lalu bejat namanya ya, bukan kelam, itu bejat. Kalau Agatha ya cerai karena nggak tahan dengan kemiskinan ya, karena dia pengen gatal sedangkan suaminya tidak bisa memberikan biaya untuk gatal ya, cuman bisa di rumah jagain anak gitu kan. Bahkan untuk beli skincare aja nggak bisa, boro-boro untuk botox. Sedangkan Agatha tuh pengen botox ya, pengen pipinya ya jadi V gitu, V-shape gitu, nggak mau rahangnya itu kotak ya, dia nggak mau rahang kotak, dia pengen rahang yang lancip. Dan suami pertama nggak bisa, sehingga Agatha akhirnya jadi Agatal, seperti yang kita kenal sekarang ya. Si Magdalena ini berubah jadi Agatal, itu yang terjadi. Terus bagaimana herder-herder melihat kondisi ini? Ya kembali, mereka senang sekali karena dianggap ini adalah tuayan dari apa yang ditabur oleh RK. Dan sekali lagi teman-teman, saya ketawa saja mendengar pernyataan herder-herder itu. Mereka nggak sadar bahwa aib mereka juga terbongkar. Mereka nggak sadar masa lalu mereka, hidup mereka juga lebih kelam dari Rossi dan RK. Edwin botak biadab menghamili seorang perempuan terus kabur ke Belanda. Oke? Sampai sekarang si perempuan masih menuntut keadilan. Dia ada di Semarang. Dan sekarang sudah dihubungi oleh kelompok Berakin News juga. Oke? Oleh kelompok Tante Ija alias Dubur gitu kan. Jadi ini akan panjang teman-teman. Kalau kita ikuti terus ini mungkin ngalahin Cinta Fitri ya. Sinetron Cinta Fitri mungkin kalah nih. Ini bakal panjang sekali nih. Sinetron ataupun pertempuran saling bongkar aib dari para Polikarpus. Kenapa itu terjadi? Ya karena mereka sendiri juga adalah orang bejat yang sok-sok komplain orang bejat lain. Terakhir terbongkar semua. Itulah saya bilang, jangan pernah sok nasihati orang kalau kamu juga nggak bisa lakuin. Saya selalu introspeksi diri teman-teman. Sebelum saya nasihati orang, saya pastikan dulu saya nggak seperti orang itu. Jangan nanti kita sok nasihati orang, ternyata kita juga nggak lebih baik. Ternyata juga kita nggak bisa lakukan hal yang kita nasihati kalau seandainya itu terjadi sama kita. Udah maafkan, relakan uang tersebut yang hilang gitu kan. Lah kamu sendiri kalau ketipu sedikit saja sudah mencak-mencak, sudah kejang-kejang. Kamu suruh orang relakan uang hasil jeripayanya yang tertipu, segampang itu, nggak mungkin. Jadi saya selalu berusaha coba pikir, kalau seandainya saya di posisi itu bagaimana? Bisa nggak terjadi sama saya? Nah, jadi kalau yang sesuatu saya nggak yakin, saya mending nggak usah nasihati orang. Ya, mending kita bacotin orang daripada nasihatin orang. Karena nasihatin orang seakan-akan kita sudah lebih baik dari orang tersebut. Kalau bacotin ya masih mending lah, ngejek-ngejek gitu kan. Cuman nyinyirin. Kalau menasihat itu kelasnya itu seakan-akan kamu udah suci sekali teman-teman. Seakan-akan kamu udah paling benar gitu. Padahal coba lihat. Ada nggak Polikarpus yang hidupnya lurus? Cari kasih saya satu orang teman-teman. Polikarpus yang hidupnya lurus dan benar. Tanpa ada aib dan masalah. Tanpa ada kebejatan moral yang gila-gilaan. Ada nggak? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Karena mereka ini adalah orang-orang bermasalah yang menjadikan media sosial sebagai tempat cari uang. Sebagai tempat mereka mengadu. Endingnya seperti ini.
Saya baru dapat fakta mengejutkan tentang Yuli, ya, berdasarkan data yang diberikan oleh Dubur, ya. Jadi Dubur ngasih kita datanya si Yuli, dan karena datanya di Jakarta, ya kita telusuri, kita kirim orang untuk ngecek. Dan data ini cukup mengejutkan, tetapi kalau saya yang tampilkan nanti jatuhnya doxing. Nah, jadi kita serahkan saja ke kubu sebelah untuk bongkar-bongkaran data tersebut. Ya, biarkan kubu sebelah. Kalau kita nggak usah lah. Oke, jadi ini menarik, ya. Jadi terbukti mereka ini orang nggak benar semua. Yuli nggak benar, Edwin, aduh, si botak biadab ini. Coba kalian bayangkan, si botak ini sekarang di Belanda, ya. Sekarang di Belanda terkenal dengan kebebasan seks yang luar biasa. LGBT itu paling viral di situ. Ya, Red District paling terkenal juga ada di Belanda. Dan Edwin, si botak biadab ini, jangan lupa, sudah setahun lebih tidak ketemu dengan istrinya. Menurut kalian cuci olinya bagaimana? Menurut Rudy Iskariot, lelaki yang sudah menikah harus cuci oli. Harus ganti oli. Nah, kira-kira ganti olinya gimana? Apakah ini lebih benar? Bahkan kita juga dapat foto, ya, Reda Marbun yang sedang bugil, dikirimi oleh si Dubur, ya, dikirimin lewat DM ke saya. Dan kemarin sudah dibahas oleh Rudy Iskariot juga gitu kan. Dan apa ya, menurut saya nih, orang bejat ngatain orang bejat yang lain gitu. Seharusnya sesama orang bejat dilarang saling mendahului, kan biasanya gitu. Nah, ini sesama orang bejat mau saling mendahului, jadinya seperti ini. Karena perlombaan orang-orang bejat ini. Jadinya saling bongkar-membongkar aib, saling nunjukin data, saling hujat-menghujat, bahkan ada yang sampai jatuhnya fitnah. Ya. Alhamdulillah kalian harus bersyukur, teman-teman Kristen kita harus senang, harus bersyukur karena ada channel Jadid HMC ini yang memberikan data-data paling akurat buat kalian, sekaligus membantu kalian menganalisa apa yang sedang terjadi. Kalau yang fitnah, saya akan katakan fitnah. Ya, sudah beberapa kali saya sampaikan, oh ini fitnah, bukan. Ini suka-suka Rudy Iskariot nambah-nambahin, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kitalah yang jadi penengah yang adil, hakim yang adil atas konflik yang sedang terjadi antar polikardus ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga kita sambil jualan gula aren cair supaya makin seru nontonnya. Ya, kita juga ada jualan madu, oke, dan kita jualan kopi juga, ya. Jadi ada beberapa produk yang kita jual, ada kopi, madu, dan gula aren cair. Dan saya sendiri baru lagi minum madu, guys, tumpah madu saya, matilah. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semua teman-teman yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.